Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Durizki, biasanya dipanggil Kiki. Di sini saya bertugas sebagai perawat selama 3 minggu ke depan untuk Ibu ya. Nah, saya dari mahasiswa keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang yang berjaga di Bangsal ini mulai pukul 8 pagi sampai 2 siang nanti. Nah, kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Riyati. Biasanya dipanggil Ati. ya, Ibu Ati ya. Ya, Baik, gimana perasaan Ibu hari ini? biasa-biasa saja. Biasa saja ya. Kak Ibu hari ini sudah mandi? Belum. Baiklah Bu, bagaimana kalau hari ini kita berbincang-bincang tentang kebersihan diri? Ya, boleh. Boleh ya? Nah, Ibu kira-kira butuh waktu berapa lama? 20 menit cukup ya? Ya. Ya. Gimana kalau kita berbincangnya di ruang tamu saja? Ya. Ya, setuju ya Bu? Ibu biasanya mandi sehari berapa kali? 1 kali. 1 kali. Ya, Lalu menurut Ibu apa kegunaan mandi, Bu? biar bersih. Biar bersih ya badannya. Lalu menurut Ibu apa sih manfaat untuk menjaga kebersihan diri? Biar sehat. Biar badannya sehat. Kira apa tanda-tanda orang yang bisa merawat diri? Tanda-tandanya itu sehat, badannya bersih. Badannya bersih gitu ya, badannya sehat. Ya, Kalau misalkan tidak bisa merawat diri, kira-kira nantinya seperti apa, Bu? seperti orang gila. Seperti orang gila, badannya kotor gitu ya, bau seperti itu ya. Nah, sekarang alat-alat apa saja biasanya digunakan untuk membersihkan diri, Bu? Yang Ibu tahu? Sabun mandi. Sabun mandi. Ya, terus untuk sikat gigi. Sikat gigi. Sikat sudah. Ya, seperti itu ya. Jadi benar ya Bu, alat untuk membersihkan diri itu ada sabun mandi, ada sikat gigi, ada odol, seperti itu ya Bu, baju ganti, seperti itu ya. Ya, Ibu sudah benar ya Bu. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk merawat rambut dan juga muka Bu? Ya, Untuk rambut kalau rambut disisir. disisir ya. Kalau muka Kalau muka ya cuci muka pakai bedak. bedak gitu ya. Lalu kalau Ibu pernah tidak bedaan Bu? Ya, tidak pernah. Tidak pernah ya. Kalau sisiran Jarang sekali. jarang sekali ya. Lalu Ibu tahu nggak apa tujuannya itu kita bedaan dan juga sisiran seperti itu? Ya, biar bersih, biar rapi. Biar rapi ya. Jadi Ibu bisa nyebutkan alat-alatnya untuk berdandan? Ya, bedak, Ya, lipstik, terus sisir. sisir seperti itu ya. Bagus ya Bu, bisa menyebutkan ya. Ya, Kalau Ibu sehari makan berapa kali Bu? 3 kali. 3 kali. Kalau minumnya Ya, nggak mesti. nggak mesti ya. Makan itu yang disiapkan apa aja Bu? Tempat makan piring sama sendok. Piring sama sendok. Nah, kalau cara makan yang baik menurut Ibu itu seperti apa? Ya, siapkan piring dan sendok yang rapi dan makanan yang bersih. Makanannya yang bersih. Nah, lalu kalau apa yang dilakukan sebelum makan Bu biasanya? Ya, cuci tangan dulu. Cuci tangan. Ya, nyiapin makanannya sama piringnya. Ya, kalau setelah makan, Setelah makan ya, piringnya dicuci. piringnya dicuci ya. Ya. Nah, Ibu biasanya kalau buang air besar berapa kali Bu? Kalau buang air besar 1 kali. 1 kali. Ya, itu per hari ya. Ya, Kalau buang air kecilnya ya, kadang 2 kali, kadang sekali. jarang ya Bu, sekali 2 kali ya. Ya. Lalu setelah buang air besar atau buang air kecil, cara membersihkannya gimana? Disiram. Cuma disiram aja gitu ya? Ya. Nah, tadi kita sudah berbicara gimana caranya merawat tubuh, caranya berdandan, makan dengan baik, buang air besar dan buang air kecil, seperti itu ya. Ya. Nah, sekarang coba Pak Ibu bisa ceritakan lagi gimana caranya membersihkan diri? Belum bisa. Belum bisa ya? Nah, sekarang dijelaskan lagi ya. Ya. Nah, yang pertama, kalau mau mandi itu disiapkan dulu alat-alatnya ya, seperti baju ganti, sabun, odol, seperti itu. Nah, nanti yang pertama disiram dulu badannya. Nah, lalu setelah itu
Nanti rambutnya juga disiram. Nah, nanti pakai sampo juga biar wangi. Terus setelah itu badannya disabuni biar bersih. Nah, lalu digosok-gosok juga. Nah, habis itu dibilas. Dan jangan lupa juga sikat gigi. Sikat giginya pakai odol. Dan sikat giginya itu dari atas ke bawah, seperti itu, dari depan ke belakang, kayak gitu ya Bu. Nah, lalu setelah sikat gigi sudah selesai, sudah bersih, baru nanti kumur-kumur sampai bersih lagi ya. Terakhir nanti semua disiram badannya sampai bersih. Nah, nanti dikeringkan pakai handuk. Nah, habis itu ganti baju, sisiran, nanti bedaan biar rapi dan juga wangi. Begitu ya Bu. Nanti kita praktekkan bersama ya Bu ya. Ya, Ibu siap ya? Siap. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi tentang masalah kebersihan tadi? Ya, senang. Sudah senang ya? Sudah sedikit paham ya? Paham. Ya. Sekarang coba Ibu ulangi gimana tanda-tandanya orang kalau rajin merawat diri. Ya, badannya bersih dan sehat. Ya, badannya bersih, sehat, wangi gitu ya. Nah, lalu apa saja alat-alat yang digunakan untuk membersihkan diri? Sabun, gigi, terus odol, ya, terus handuk, ya, apalagi jadi baju. Ya, bagaimana cara biar kebersihan diri itu terjaga? Tadi seperti yang kita pelajari, ya, mandi, terus ganti pakaian, ya, sikat gigi, seperti itu. Ya. Nah, bagus ya, sudah bisa menjawab semua pertanyaannya. Nah, tadi setelah berlatih mandi, gimana perasaannya Ibu? Sudah kelihatan lebih bersih ya? Iya, karena udah kelihatan lebih rapi juga, lebih wangi gitu. Nah, biasanya mandi itu sehari berapa kali Bu yang paling bagus? 2 kali. 2 kali ya, berarti mandinya 2 kali, sikat giginya berapa kali? 2 kali. 2 kali, ya. Kalau keramasnya 2 kali seminggu ya? Ya, sudah paham ya? Nah, nanti kita masukkan ke jadwal harian Ibu ya. Ya, terus nanti di jadwal hariannya ditulis. Nanti kalau Ibu bisa membersihkan diri dengan sendiri, tidak dibantu, nanti ditulis huruf M, mandiri. Nah, nanti kalau dibantu suster atau misalnya dibantu orang lain, itu ditulis B. Nah, nanti kalau Ibu tidak melakukan, tulis T ya. Ibu mengerti ya? Ya, coba sekarang diulangi. Kalau M mandiri, lakukan sendiri ya. Kalau B tidak dibantu. Kalau B dibantu ya. Iya, dibantu. Kalau yang T tidak dibantu. Kalau yang T tidak melakukan ya. Sudah benar ya Bu, sudah paham. Baiklah Ibu, sekarang kita sudah selesai ya berbincang-bincang tentang membersihkan diri. Nah, besok kita akan melakukan bincang-bincang lagi tentang cara berdandan. Ya, Ibu bersedia ya? Nah, besok mulainya jam 8 gimana? Ya, jam 8 ya. Lalu di ruangan tamu saja ya, seperti biasa. Ya, kalau begitu saya permisi ya. Kita ketemu besok pagi jam 8. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Ya, sudah agak membaik. Baik ya. Nah, lalu hari ini sudah mandi apa belum Bu? Sudah ya, sudah gosok gigi, udah kayak gitu ya. Ya, udah kelihatan lebih cantik. Sekarang rambutnya juga udah disisir. Kukunya udah dipotong ya. Udah pintar. Lalu coba Bu bisa saya lihat jadwalnya ya. Nah, bagus sekali ya Bu, sudah melakukan semuanya. Mandi sudah 2 kali, gosok gigi juga 2 kali, terus keramasnya juga sudah bagus, potong kukunya juga sudah sekali dalam seminggu, sudah bagus semua. Tapi ini masih dibantu ya Bu. Nah, kedepannya belajar sendiri ya, biar cepat bisa, biar gak dibantu lagi gitu ya. Masih ingat apa yang akan kita lakukan hari ini Bu? Nah ya, jadi hari ini kita akan latihan berdandan ya Bu. Ya, kita bisa mulai sekarang ya. Berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? 20 menit ya, seperti kemarin ya. Nanti di ruang tamu saja ya, seperti kemarin. Ya,
Baiklah Bu, sebelum berdandan, Ibu tahu alatnya apa saja? Sisir, bedak, lipstik. Iya, sudah bagus ya, sudah tahu ya. Ya. Nah, sekarang coba Ibu belajar untuk menyisir rambut ya. Ya. Ya, dipraktekkan dulu ya. Ya. Nah, coba dilihat di kaca, sudah terlihat rapi kan? Nah, kalau kayak gini kan lebih enak ya, kalau dilihatnya. Lalu biasanya Ibu kalau dandan pakai bedak atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau gitu sekarang kita belajar pelan-pelan dandan pakai bedak ya Bu. Ya. Ya. Nah, sekarang Ibu mau pakai lipstik ya Bu ya. Ya. Pakainya tipis saja ya nanti. Ya. Kita belajar biar kelihatan lebih cantik ya. Ya. Nah, sekarang coba dilihat Bu, sekarang udah lebih cantik ya, udah lebih rapi kan kalau bisa dandan kayak gini. Ya. Nah, sekarang gimana perasaannya tadi sudah belajar berdandan Bu? Ya, senang. Senang ya, sudah lebih cantik Lebih ya. cantik, lebih bersih. Ya. Coba Ibu sebutkan lagi alat-alat untuk berdandan apa saja. Bedak, sisir, lipstik. Ya, bagus Bu. Nah, sekarang coba disebutkan caranya gimana. Kalau pakai sisir itu disisirkan di rambutnya. Ya. Lalu kalau bedak Bedak di muka. di wajah. Kalau wajah. lipstik Di bibir. di bibir. Iya, sudah bisa ya Bu ya. Ya. Nah, Ibu melakukannya berapa kali? 2 kali. Ya, sehabis Sehabis mandi ya. mandi. Ya. Lalu jangan lupa nanti ditulis di jadwalnya ya Bu ya. Ya. Dilakukan setiap hari. Ya. Ya. Nah, selanjutnya juga jangan lupa mandinya sehari 2 kali, gosok giginya 2 kali, dandannya 2 kali, keramasnya 2 kali seminggu, potong kukunya seminggu 1 kali ya. Sudah hafal ya Bu ya. Jangan lupa jadwalnya itu selalu dilakukan setiap hari ya. Baik, kalau begitu sehari ini sudah selesai ya Bu. Besok kita ketemu lagi untuk belajar caranya makan dan minum dengan baik. Bu bersedia ya? Ya, biasanya mulai jam 8, besok gimana jam 8? Ya, kalau tepatnya di ruang tamu seperti biasa atau gimana? Di ruang tamu seperti biasa ya Bu. Ya, kalau begitu saya permisi dulu ya, ketemu besok pagi jam 8 di ruang tamu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Baik, gimana perasaan Ibu hari ini? Ya, senang. Senang ya. Udah mandi apa belum hari ini? Sudah ya. Bisa lihat jadwalnya ya Bu ya. Ya. Ya, di jadwal Ibu sudah melakukan semuanya dengan baik ya Bu. Sudah mandi 2 kali, gosok giginya sudah baik, terus potong kukunya juga sudah baik, keramasnya juga sudah. Lalu berdandannya ini dandan sendiri atau didandani oleh ibu perawatnya? Sendiri. Sendirian ya. Kalau pakai bajunya? Baju sendiri. Pakai baju sendiri. Sudah bagus ya Bu, sudah pintar ya sekarang. Ya. Ibu masih ingat tentang apa yang akan kita lakukan hari ini? Masih ya? Masih. Ya, nah hari ini kita akan berbincang-bincang tentang cara makan dan minum yang baik. Ya. Bu sudah siap ya? Ya. Nah, hari ini maunya berapa menit nih Bu? Kita berbincang-bincangnya 20 menit cukup? Ya. Ya, kita berbincang-bincangnya di mana Bu enaknya? Di sini. Di ruang tamu sini ya? Ya. Baik Ibu, saya kasih tahu ya Bu, kalau Ya. untuk kebutuhan makan wanita dewasa itu 2000 sampai 2200 kilokalori ya sehari. Ya. Seperti itu. Nah, jadi dalam sehari itu Ibu harus bisa memenuhi kalori itu. Biasanya bisa didapat melalui karbohidrat kayak nasi, ubi, singkong, kentang kayak gitu. Bisa juga pakai lauk, tempe, tahu, ikan. Bisa juga buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, seperti itu ya Bu. Jadi Ibu kalau makan makanan yang sehat harus mau ya. Ya. Nah, minumnya minimal 8 gelas ya Bu sehari. Ya. Ya, jangan sampai kurang ya Bu. Ya. Nah, kita kalau makan alatnya apa saja Bu? Piring sama sendok. Piring, sendok ya. Ya. Kalau piring itu fungsinya apa Bu? Untuk tempat nasinya. Tempat nasinya. Kalau sendok? Untuk makan. Ya, biasanya kalau makan minum juga pakai apa? Pakai gelas. Pakai gelas ya. Ya.
Lalu sebelum makan itu harus apa Bu? Cuci tangan. Nah, setelah itu nanti kita akan mempraktekkan ya gimana caranya cuci tangan dengan baik ya. Nah, sebelum makan kita harus berdoa dulu. Nanti Ibu yang mimpin ya doanya ya. Nah, saat makan kita makannya pelan-pelan, disendok satu-satu, jangan terburu-buru ya, nanti bisa tersedak. Nah, makannya juga yang rapi, jangan belepotan ya. Nah, lalu setelah makan kita harus apa Bu? Harus mencuci piring. Nah, ya kita bereskan, kita cuci piring, seperti itu ya. Ya, Ibu sudah paham ya sekarang? Sekarang kalau sudah bersih-bersih semuanya kita langsung cuci tangan ya Bu. Caranya seperti tadi. Ibu sudah paham ya? Nah, gimana nih perasaan Ibu? Tadi kita sudah belajar cara makan dan minum dengan baik. Baik, kalau begitu sehari ini sudah selesai ya Bu. Besok kita ketemu lagi di ruang tamu seperti biasa ya Bu. Ya, kalau begitu saya permisi dulu ya. Ketemu besok pagi jam 8 di ruang tamu. Baik Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Nah, hari ini Ibu sudah terlihat rapi ya, sudah wangi, sudah bersih. Nah, gosok giginya rajin kan Bu? Bagus ya. Ibu masih ingat hari ini kita mau ngapain? Masih ya? Iya, masih. Ya, hari ini kita mau belajar buang air besar dan buang air kecil dengan baik ya Bu. Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, kita nanti berbincang-bincangnya membutuhkan waktu sekitar 20 menit ya Bu. Ibu sudah bersedia ya? Ya. Nah, baik Bu, biasanya kalau buang air kecil sama buang air besar itu di mana Bu? Di WC. Iya, di WC, di kamar mandi kayak gitu ya Bu ya. Nah, biasanya kalau di WC itu pas kita cebok itu kalau pakaiannya jangan sampai basah ya Bu ya. Nah, kalau cebok itu biasanya pakai apa? Pakai air ya. Dari depan ke belakang ya Bu, jangan terbalik ya. Biar nanti kotorannya itu tidak masuk ke anus, seperti itu ya. Setelah selesai buang air kecil dan buang air besar, jangan lupa pakaiannya dirapikan ya. Kalau ada resletingnya jangan lupa untuk ditutup. Pokoknya nanti harus rapi dulu, baru keluar kamar mandi gitu ya. Nah, jangan lupa juga nanti kalau sudah selesai buang air besar disiram, buang air kecil juga disiram sampai bersih ya, biar nggak bau. Begitu ya, nanti dipraktekkan ya Bu ya. Nah, habis itu jangan lupa cuci tangan pakai sabun biar tangannya bersih lagi ya Bu ya. Gimana perasaannya Ibu? Kita udah ngobrol tentang BAB sama BAK tadi. Sudah senang, udah lebih tahu ya. Ya. Baik, jadi pelajaran hari ini kita masukkan ke jadwal ya Bu. Selain mandi, gosok gigi, nanti buang air kecil juga buang air besar. Buang air besar jangan lupa sesuai sama latihan kita tadi. Ya, Ibu harus lakukan jadwalnya itu semuanya dengan baik ya Bu ya. Lakukan sendiri ya Bu. Udah nggak perlu dibantu suster lagi ya. Ya, baik Bu, kalau begitu sekian untuk hari ini ya Bu, untuk perawatan dirinya. Ya, nanti jangan lupa dipraktekkan di setiap harinya Bu ya. Ya, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya perawat gigi yang selama 3 minggu ini sudah merawat istri Bapak, Ibu Haryati ya Pak. Ya, Ya, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Mugia. Mugiat ya Pak. Ya. Lalu kalau pendapat Bapak tentang istri Bapak Ibu Haryati bagaimana Pak? Dulu itu kalau mandi itu suka susah. Suka susah nggih? Ya, Ya. Baik, kalau begitu Pak, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang masalah apa yang Ibu Haryati alami dan juga bantuan seperti apa agar Ibu Haryati bisa kembali normal dan mau untuk melakukan perawatan diri ya Pak ya. ya, Ya, Bapak sudah bersedia ya Pak? dia. Nah, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Pak? 20 menit cukup ya Pak ya? Cukup. Ya, kalau begitu untuk tempatnya bagaimana kalau di ruang perawat ya Pak? Setuju ya Pak? Bisa saja, setuju. Ya, itu kita mulai ya Pak ya. Ya, Lalu apa saja masalah yang Bapak alami selama ini saat merawat Ibu Haryati? ya seperti tadi susah untuk mandi susah. Ya, jadi kalau untuk perawatan diri itu seperti mandi, gosok gigi,
lalu seperti cara makan, minum, buang air besar dan buang air kecil ya Pak ya. Ya. Nah Ibu Haryati itu memang mengalami masalah dalam perawatan dirinya karena memang ada gangguan di kejiwaannya ya Pak. Nah seperti itu. Nah, melalui kebersihan diri kami sudah mengajari Ibu Haryati untuk mandi, gosok gigi, dan juga makan, minum, buang air besar dan juga buang air kecil dengan cara yang benar. Nah, kami harapkan Bapak untuk menyediakan alat-alatnya ya Pak. Kalau mandi ya seperti sabun, sampo, seperti itu. Nah, selain itu Ibu Haryati sudah punya jadwal harian. Jadi nanti tugas Bapak itu untuk memotivasi agar Ibu Haryati itu mau merawat dirinya sesuai sama jadwalnya. Seperti itu ya Pak. Lalu untuk makan, minum itu sebaiknya dilakukan makan bersama sama keluarga. Seperti itu ya Pak. Lalu jam minum obatnya ya Pak, jangan sampai terlupa. Dan pastikan minum obatnya itu setelah makan ya, agar tidak lupa. Nah, dan untuk buang air kecil dan buang air besarnya di rumah sudah ada WC ya Pak. Nah, baik Ibu Haryati sudah belajar caranya buang air kecil, buang air besar dengan baik. Jadi nanti kalau kadang Ibu Haryati itu tidak mau, Bapak motivasi ya Pak ya. Nah, jadi nanti Bapak juga perlu untuk mengarahkan, memberi semangat juga agar Ibu Haryati bisa melakukan semua kegiatannya itu dengan sendiri. Seperti itu ya Pak, paham ya Pak? Paham. Baik, untuk sejauh ini apa sudah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Belum ada ya, Belum untuk sekarang ada. ya. Ya, terima kasih ya Pak. Ya. Nah, gimana sekarang perasaan Bapak sudah kita bercakap-cakap hari ini? Ya. Sudah sedikit paham ya? Sudah sedikit paham. Ya, gitu. Nah, nanti sekarang saya tanya lagi, apa tadi yang perlu Bapak perhatikan untuk merawat Ibu Haryati? Ya, tentang mandi dan sebagainya. Ya, nanti disemangati ya, dimotivasi. Nanti kalau tidak mau, pelan-pelan dinasihati dan diajari lagi ya Pak ya. Ya. Baik, nanti kalau Bapak mau membesuk Ibu, jangan lupa ditanyakan ya Pak. Ya. Nah, nanti kalau di rumah juga jangan lupa dikasih tahu. Nanti kalau ibunya lupa atau tidak mau melakukan hal itu, seperti bersih-bersih, mandi kayak gitu, ya nanti Bapak pelan-pelan dikasih tahu, diajari pelan-pelan seperti itu ya Pak ya. Ya. Baik, 2 hari lagi nanti kita akan belajar ya Pak. Kita diskusi gimana caranya untuk memotivasi dan juga untuk membuat agar ibu bisa lebih mandiri lagi ya Bapak. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, sesuai janji kita 2 hari yang lalu ya Pak. Ya. Kita hari ini akan belajar cara memotivasi Ibu Haryati ya Pak. Ya. Ya. Nah, lalu kita akan coba di sini dulu ya Pak. Nanti baru kita akan mencobanya ke Ibu Haryati langsung. Begitu ya Pak? Ya. Ya. Nanti kira-kira waktu yang Bapak sediakan itu berapa? Yang Bapak bisa 20 menit cukup ya Pak? Cukup. Ya, di ruang perawat ini saja seperti kemarin ya Pak. Ya. Jadi saat memotivasi Bu Haryati Bapak harus sabar, telaten gitu ya Pak. Dan diajari pelan-pelan dimotivasi seperti itu ya Pak. Ya. Sekarang coba ya anggap saya sebagai Bu Haryati. Nanti dipraktekkan gimana ya cara memotivasinya agar Bu Haryati mau melakukan perawatan diri ya Pak. Ya. Nah, bagus sih Pak, seperti itu ya Pak, sudah paham ya sekarang? Sudah. Nah, sehabis itu, kalau Ibu Haryati sudah bisa melakukan perawatannya dengan sesuai, nanti kita beri pujian ya Pak. Ya. Nah, pujiannya itu dengan hal-hal yang ringan, seperti, wah bagus sekali, sudah bisa melakukan hal ini, atau hari ini sudah cantik sekali, sudah bisa berdandan, seperti itu ya Pak ya. Nah, sekarang coba dipraktekkan ke saya ya Pak. Nah, sudah bagus sekali ya Pak. Lalu sekarang kita akan belajar gimana caranya memotivasi Ibu Haryati agar rajin minum obat dan mau melakukan kegiatan positif sesuai jadwal hariannya ya Pak ya. Ya. Karena sudah paham kan sekarang ya Pak? Sudah. Nah, ya
kita praktekkan langsung ke Ibu Haryatinya ya Pak ya. Ya. Ya, sudah siap ya Pak? Ya. Oke. Setelah ini nanti Bapak jangan lupa lakukan seperti hal tadi ya Pak ke Ibu Haryati setiap kali Bapak membesuknya ya Pak ya. Ya. Baiklah kalau begitu bagaimana nanti kalau 2 hari ke depan Bapak kembali lagi untuk belajar cara merawatnya Ibu Haryati agar Bapak lebih paham lagi. Gimana Pak? Bisa? Ya, siap, bisa. Siap ya. Kira-kira Bapak bisanya pukul berapa? Kira-kira pukul 9. Pukul 9 bisa ya? Iya. Ya, nanti bertemu di sini lagi pukul 9 ya Pak, 2 hari lagi ya Pak ya. Ya. Ya, kalau begitu pertemuan hari ini cukup sekian ya. Ya. Itu kita ketemu 2 hari lagi ya Pak. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik Pak, hari ini Ibu Haryati sudah boleh pulang. Untuk itu kita perlu membicarakan jadwal untuk Ibu Haryati di rumah ya Pak ya. Ya. Nah selama Bapak membesuk, Bapak sudah sering ya mengajak Ibu Haryati berbicara dan juga berlatih untuk merawat Ibu Haryati ya Pak. Ya. Sudah ya. Sudah sering. Ya kalau begitu sekarang kita bicarakan tentang jadwalnya di rumah ya Pak ya. Ya. Bapak punya waktu sekitar berapa menit Pak? Ya, sekitar 15 sampai 20. 15 sampai 20 menit ya Pak ya. Kita lakukan latihannya di ruang perawat ini saja. Baik Pak, ini jadwalnya Ibu Haryati selama di rumah sakit ya Pak. Nanti coba diteliti apakah bisa dilakukan di rumah atau tidak. Tolong juga dilanjutkan ya Pak di rumah jadwal-jadwal yang sudah dibuat seperti ini ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan Pak, nanti apabila Ibu Haryati itu menolak atau melakukan hal-hal yang berbahaya untuk orang lain, segera hubungi puskesmas terdekat ya Pak ya, atau bisa hubungi Suster A dari puskesmas ini dengan nomor yang sudah tertera tadi ya Pak ya. Nah, selanjutnya nanti perawat A akan membantu kegiatan Ibu Haryati selama di rumah. Seperti itu ya Pak ya. Gimana Bapak, ada yang belum jelas? Sudah ya. jelas. Ya. Nah, dokumennya ini bisa dibawa pulang untuk pedoman nanti dalam melakukan kegiatannya Ibu Haryati ya Pak ya. Ya. Jangan lupa juga Bapak kontrol ke puskesmas ya bila nanti ada gejala atau mungkin tindakan yang membahayakan orang lain. Nanti bisa langsung segera dibawa ke puskesmas saja Ibu Haryatinya. Jangan lupa obatnya juga harus dipantau, dan kalau obatnya udah hampir habis bisa langsung ambil di puskesmas lagi ya Pak ya. Sini ya Pak, nanti bisa segera urus administrasinya ya Pak. Ya.